Ma madhabu ahlil ilmi fi abawaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa sih pandangan, pendapat ahlul ilm? Mereka para ulama salaf wal khalaf ya, mayoritas para ulama salaf wal khalaf wabil ahlul ilm. Mereka para ulama salaf wal khalaf ya, mayoritas para ulama salaf wal khalaf wabil khusus terutama ulama ahli sunnah wal jamaah. Ulama ahli sunnah wal jamaah yang berpendapat tentang kedua orang tua baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyid Abdullah dan Siti Aminah. Hal mata kafiran, apakah mereka dikatakan meninggal dalam keadaan kufur atau mereka dikatakan meninggal dalam keadaan ahlul fitrah? Karena dari banyak riwayat bahwa tidak ada dari orang tua, kakek, nenek yang menjadi kakek, nenek, orang tua baginda Nabi Yuna Muhammad sampai ke atas, kecuali mereka berpegang teguh terhadap millah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wa ana ala millati abina Ibrahim, ya. Nabi kan begitu berkata, ya. Saya berpegang teguh dengan millah, ajaran yang diajarkan oleh ayahku, yaitu kakeknya Nabi, ya, yang dimana nasabnya sampai kepada siapa? Kepada Nabi Allah Ismail ibnu Ibrahim alaihi wassalam. Maka di sini kita akan melihat bagaimana pendapat, kesimpulan saja, bagaimana pendapat ahlul ilm, orang-orang para ulama salaf wal khalaf, pendapat mereka tentang kedua orang tua Nabi. Ya. Maka dikatakan di sini, i'lam, ketahuilah, annalladzi alaihil muhakkikuna anna abawaihi sallallahu alaihi wasallam najian wa laisa finnar. Dikatakan di dalam kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah, i'lam, ketahuilah, annalladzi alaihil muhakkikuna anna abawaihi, sesungguhnya al-muhakkikun, para ulama-ulama tahqiq, du ilmin, du qalbin, ulama-ulama yang begitu luar biasa, para ulama salaf wal khalaf mayoritas, al-muhakkikun, mereka ahli tahqiq, ya, di dalam ilmunya, ya, di dalam apa? Tarbiyah kulubnya, di dalam ma'rifahnya, al-muhakkikun. Apa pendapat mereka? Mereka mayoritas berpendapat anna abawaihi, sesungguhnya kedua orang tua Nabi najian, dua-duanya selamat, walaisa finnar, dan dua-duanya tidak berada di dalam api neraka jahanam Allah. Ini pendapat para ulama muhakkikun, ahlu tahqiq, ya, tahqiq fil ilm wal ma'rifah wa tarbiyatul qulub, ya, tahqiq di dalam segala bidang. Mereka berpendapat dengan pendapat bahwa kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam najian, kedua-duanya selamat, walaisa finnar, dan tidak masuk ke dalam api neraka jahannamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka finnar, paham toh? Nah, ini pendapat apa? Para ulama muhakkikun ahlu tahqiq, ya. Li'annahuma mata qabla al-bi'atsah. Apa ilah sebab para ulama-ulama ahlu tahqiq, para ulama salaf dan khalaf, yang dimana mereka ahli tahqiq, ya, ilman wa amalan wa ma'rifatan, mereka ahlu tahqiq. Mereka berpendapat bahwa orang tua Nabi najian, selamat orang tua Nabi, walaisa finnar, dan tidak masuk ke dalam api neraka. Ilahnya li'annahuma mata qoblal bi'sah. Ini ilah pertama. Karena kedua orang tua Nabi, Sayyid Abdullah dan Siti Aminah, meninggal dunia qoblal bi'sah, sebelum dibangkitkan baginda Nabi Yuna Muhammad, diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasulan wa nabiyan oleh Allah. Sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul. Orang tua Nabi berarti meninggal sebelum dibangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad belum dibangkitkan.
Itu ilahnya. Wala ta'dziba qabla hadha. Wala ta'dziba, dan tidak ada azab ya qablaha, sebelum bi'sah, sebelum dibangkitkan baginda Nabi Muhammad ibn Abdillah, maka manusia dianggap apa? Ahlul fitrah. Karena belum ada taklif, belum ada nabi yang diutus, belum ada nabi yang menyampaikan apa? Yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zaman fitrah antara Nabi Allah Isa dengan baginda Nabi Muhammad itu begitu panjang ya. Begitu panjang. Maka wala ta'dziba qablaha, maka tidak ada ya azab perhitungan qablaha, sebelum dibangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan menjadi rasul. Lalu siapa mereka yang hidup setelah Nabi Allah Isa sampai baginda Nabi Muhammad ibn Abdillah dibangkitkan? Mereka dinamakan ahlul fitrah. Paham? Jelas apa tidak? Liqaulihi ta'ala, nah dengan firman Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, yang dimana kami wa ma kunna mu'adzibin, tidaklah kami teradab, hatta nab'atsa rasula, sehingga kami mengutus rasul ya. Hatta nab'atsa rasula, sehingga kami yaitu Allah mengutus apa? Mengutus rasul yang menyampaikan wahyunya, yang menyampaikan syariatnya. Baru ada tuntutan taklif kepada manusia kalau sudah ada nabi dan kalau sudah ada rasul. Tapi kalau sebelum diutusnya seorang nabi, sebelum diutusnya seorang rasul, belum ada taklif. Ya, paham toh? Maka kata ulama, la hisaba la ta'dziba, tidak ada hisab dan tidak ada ta'dzib untuk mereka. Karena belum diutus rasul, belum ada taklif ya untuk mereka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula li'annahuma lam tathbut anhuma syirkun. Nah, dikatakan di sini li'annahuma, karena sesungguhnya huma siapa? Kedua orang tua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tathbut anhuma syirkun, tidak pernah ditetapkan anhuma terhadap kedua orang tua baginda Nabi Muhammad syirkun, melakukan syirik. Yang dimana? Yang tadi Habib sampaikan, apa itu? Bahwa apa? Kedua orang tua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berjalan dengan millah Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Mereka menjalankan millah ajaran Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Liannahuma lam tasbut anhuma syirkun. Tidak ada tuh perilaku dari kedua orang tua Nabi atau kakek-kakeknya Nabi yang mengamalkan amaliyah syirik. Jelas apa tidak? Yang mengamalkan amaliyah syirik. Seperti kakeknya Nabi siapa? Abdul Muttalib ya, kakek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takala Abraha ingin menghancurkan Ka'bah Al-Mukarramah dengan pasukan dohmah ya, dengan pasukan yang begitu luar biasa, pasukan yang begitu penuh. Apa kata kakek Nabi Abdul Muttalib di dalam artinya? Bahwa Ka'bah ini Rabbun yahmiha. Bahwa bangunan Ka'bah yang terhormat ini ada Tuhan yahmiha, yang menjaganya. Berarti apa? Mereka masih mempunyai keyakinan adanya apa? Adanya Tuhan, adanya Sang Pencipta. Lalu mereka mengikuti siapa? Sedangkan baginda Nabi Muhammad belum diutus, belum menjadi nabi dan belum menjadi rasul. Mereka mengikuti siapa? Mereka mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Paham toh? Tidak ada dari kedua orang tua Nabi dan kakek-kakek baginda Nabi Muhammad serta buyutnya Rasulullah yang melakukan amaliyah syirik. Mereka berpegang teguh dengan ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bal kana ala dini Ibrahim. Bal akan tetapi kana, yang dimana kedua orang tua baginda Nabi Muhammad
mereka menjalankan ajaran dini Ibrahim, yaitu agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Balkana ala dini Ibrahim, yang dimana kedua orang tua Nabi, kakek-kakeknya Nabi, sampai ke atas, itu semuanya berpegang teguh dengan ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Wa ana ala millati abina Ibrahim. Ala Khalila alaihi salam, kama qalahu Fakhrur Razi fi kitabihi Asrarit Tanzil. Nah, ini pendapat daripada Imam Fakhrur Razi, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, di dalam kitabnya Asrarit Tanzil. Itu yang dikatakan oleh Imam Fakhrur Razi, bahwa kedua orang tua Nabi dan kakek-kakek dan buyutnya baginda Nabi Muhammad sampai ke atas, mereka berjalan dengan agama ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Itu yang dipegang oleh mereka. Makanya kakeknya Nabi Abdul Muthalib bisa berkata apa? Tentang Ka'bah tatkala ingin dihancurkan oleh Abraha, anna lihadihil baiti rabbun yahmiha. Bahwa ini Ka'bah yang muhtaram, yang mulia, yang terhormat, ada Tuhan yang menjaganya. Berarti apa? Mereka mempunyai keyakinan. Mereka menjalankan apa? Ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Imam Fakhrur Razi di dalam kitab Asrarit Tanzil, bahwa kedua orang tua Nabi, kakek-kakeknya Nabi, buyut-buyutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dan tidak amaliyah syirik yang dilakukan oleh kedua orang tua Nabi, kakeknya beserta buyut-buyutnya sampai ke atas. Masya Allah. Lihat di sini. Wa qala jam'un minal huffaz minhum Ibnu Syahin. Tuh lihat. Banyak para ulama minal huffaz minhum, dan salah satunya Al-Imam Ibnu Syahin wal Khatibul Baghdadi wal Imam Suhaili wal Qurtubi, Imam Qurtubi, dan juga Imam Al-Muhib Tabari. Ini imam ahlul ilm, ahlul tahqiq, ya. Imam ahli sunnah wal jamaah. Mereka Imam Ibnu Syahin dan Imamul Khatib Al-Baghdadi dan Imam As-Suhaili dan Imamul Qurtubi dan Imam Al-Muhid At-Tabari. Apa pendapat mereka? Imaman fil ilm mereka. Inna Allah Ta'ala ahya abawaihi alaihi salatu wassalam hatta amana bih. Bahkan mereka, Imam Ibnu Syahin, Imam Khatibul Baghdadi, Imam Suhaili, Imam Qurtubi, dan Imam Al-Muhib At-Tabari, mereka berkata, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ahya abawaihi. Mereka meyakinkan dengan bahwa Rasulullah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pernah menghidupkan kedua orang tua baginda Nabi Muhammad hatta amana bih, sehingga kedua-duanya beriman kepada baginda Nabi Muhammad. Apakah ini mustahil? Lah, ini tidak mustahil. Apa yang mustahil bagi mukjizat baginda Nabi Muhammad? Kalau Allah ingin menghormati Rasulullah, penghormatan dari Allah terhadap baginda Nabi Muhammad, apa yang mustahil bagi Allah? Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Allah ingin memberikan penghormatan kepada Nabi. Allah ingin memberikan kegembiraan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan kedua orang tuanya baginda Nabi Muhammad, lalu beriman kepada Rasulullah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bahkan ini yang dikatakan oleh Ibnu Syahin, Imamul Khatib Al-Baghdadi, Imam Suhaili, Imamul Qurtubi, dan Al-Imam Muhib At-Tabari. Mereka meyakinkan bahwa Rasulullah telah menghidupkan kedua orang tua Nabi, lalu beriman kepada baginda Nabi Muhammad. Ini salah satu mukjizat, penghormatan, kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad. Apakah ini mustahil? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semuanya mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Faham dah? Benar apa tidak? Semuanya mungkin bagi Allah. Wa allafal hafidus Suyuti fi dzalika sitta rasail wa atala fi bayanid dalil wa allafa. Dan telah mengarang siapa? Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Suyuti.
Walahu ta'lifat ya, beliau banyak mu'alafahnya ya. Karangannya banyak Imam Suyuti itu. Nah, beliau mengarang khusus sampai sita rasail. Ada 4 risalah yang dikarang oleh beliau khusus untuk menjelaskan apa? Bibayani dalil wa atola, dan beliau panjang tuh. Di dalam 6 rasail tersebut beliau karang khusus dan beliau panjangkan, beliau lantangkan ya, dan beliau apa? Jelaskan dengan dalil-dalilnya. Hanya khusus 6 risalah tersebut tentang apa? Tentang bahwa kedua orang tua baginda Nabi Muhammad najian, selamat, walaisa finnar, dan tidak berada di dalam api neraka. Allah, luar biasa. Paham dong? Jelas apa tidak? Nah, ini pembahasan atau penjelasan yang singkat bahwa menunjukkan apa? Kedua orang tua baginda Nabi Muhammad SAW, bagi mereka yang mengambil jalur salamah ya, bagi mereka yang tidak ingin lancang terhadap baginda Nabi Muhammad, dan bagi mereka yang ingin mengambil jalan selamat dunia dan akhirat. Dan ini dijelaskan oleh para ulama-ulama min ahli tahqiq yang tadi kita dengar, bahwa kedua orang tua Nabi tidak berada di dalam api neraka, dan kedua orang tua Nabi tidak mengamalkan amal syirik.